Halo, Assalamualaikum, gue Awan. Seperti nama gue selalu ingin seperti awan. Ketika putih, bisa meneduhkan apa aja yang ada di bawahnya. Bahkan ketika gelap, dia bisa membantu menurunkan hujan yang dapat menjadi sumber kehidupan bagi lingkungan sekitarnya. Mungkin itu juga alasannya kenapa orang tua gue memberi nama gue Awan, agar bisa memberi rasa nyaman bagi orang lain. Itu juga sebabnya podcast ini ada, karena gue berusaha ada untuk siapa aja yang mungkin ingin berbagi kisahnya sebagai penutur keresahan. Guys, gue belakangan ini ngerasa dengan podcast gue ini banyak banget dapat insight, dapat masukan, dapat pelajaran mungkin dari semua masalah orang. Jadi kayak mungkin gue akhirnya sadar bahwasanya hidup gue tuh ternyata nggak selalu sial juga gitu, tapi juga nggak semulus-mulus yang orang bayangkan. Akhirnya gue diingatkan sama teman gue bahwasanya lu mungkin nggak sih masih di tahap beruntung. Tuhan bener-bener sayang sama lo dengan mungkin ya masalah lo nggak gede-gede banget gitu sebenarnya, yang biasa-biasa aja gitu. Gue berkaca dari semua masalah teman-teman yang pernah ngomong di podcast ini, kayaknya berat-berat banget, dan gue ngerasa aku beruntung banget loh nggak ada di posisi mereka, atau mungkin kalau gue ada di posisi mereka tuh kayak belum tentu mampu gitu. Nah, cara berterima kasih gue ke Tuhan itu kadang-kadang yang mungkin perlu banyak review gitu. Gue diingatkan sama temen gue bahwasanya lu sebenarnya harus berterima kasih dengan cara begini gitu, membuat hidup lebih baik, atau mungkin ya lebih bersyukur dengan effort yang lebih lah, intinya begitu. Nah, dengan diingetin teman gue ini, gue jadi sadar bahwasanya emang harus ada banyak yang berubah dari hidup gue gitu. Ya mungkin nggak bisa drastis banget, tapi ya step by step merubah diri untuk menjadi lebih baik kayaknya nggak ada salahnya. Nah, gue tuh berterima kasih banget sama teman gue ini yang mungkin sering banget ngingetin gue juga dalam hal ini, dan gue belajar banyak dari teman gue, karena memang ternyata teman gue ini adalah orang yang tadinya juga bukan orang yang dalam tanda kutip alim-alim banget gitu, punya banyak masa lalu yang kelam misalnya, dan akhirnya dia sampai di tahap ini tuh kan luar biasa banget. Gue belajar dari dia. Makanya hari ini gue undang temen gue ini untuk ngobrol ke gue di podcast ini, untuk juga mungkin menginspirasi lo semua, untuk lo semua yang mungkin pada saat ini ada di tahap yang benar-benar drop atau kebingungan bagaimana mencari solusi atas semua masalah lo gitu ya, atau bagaimana hidup lo sekarang sangat terpuruk gitu. Dan mungkin ini salah satu inspirasi buat lo. Dan kita akan sedikit bercerita tentang perjalanan hijrah teman gue ini yang gak mulus-mulus aja, yang juga mungkin dulu pernah ada di tahap yang sangat tidak enak, tapi mungkin bisa bangkit dari segala permasalahannya. Dan gue udah bersama temen gue Adit. Halo Dit. Mas. Sehat lu? Alhamdulillah. Kita kayaknya berapa kali mau ngobrol gak jadi ya? Dari mulai mengagendakan di kantor sampai di basement hotel. Lu bayangin, kita saking niatnya bikin konten ini, tau gak lu? Kita udah niatin mau podcast di dalam mobil di sudut basement hotel, matiin lampu dan matiin mesin, tau gak lu? Yang ada kita bukan podcast, dikira mesum kita berdua. Astagfirullahaladzim. Yang penting niat kita baik ya. Oke. Gue seneng banget nih. Gue thanks banget nih sebenarnya, Dit. Belakangan ini lu kayak sering banget cerita ke gue. Cerita lo tuh sebenarnya yang ngebuat gue jadi banyak belajar, dan itu kepengen tahuan gue kan sebenarnya ke lu. Gue tadinya mikir, jadi alim banget sih. Gue pernah kan ngecengin lu, gue pengen jilat gue hitam kayak lu juga ya. Aduh, kayak gesek-gesek di dalam dinding deh gue. Itu bener-bener bukan cengan gue doang, maksud gue. Gue pengen berharap soleh kayak lu gitu. Yang gak hitam juga sih sebenarnya ya. Seru banget. Gue bisa ngerasa kayak jadi lu gitu ya. Intinya gue belajar banyak sih dari lu, dari cerita pendek lo aja gue belajar banyak. Nah, di podcast ini gue pengen cerita sih, gue pengen cerita itu gue bagi juga ke orang lain. Maksud gue, siapa tahu cerita lo tuh bisa menginspirasi banyak orang. Itu lu sekarang dalam masa yang mungkin sudah mulai berhijrah ya. Insyaallah. Subhanallah banget gue ngeliat jenggot lu gitu ya. Jidat lu. Subhanallah, itu tampilan awal yang belum gue bisa.
Kebayangin gue Gua juga. doain. Iya. Gua doain. Itu pelan-pelan ya. Amin ya Allah. Ada prosesnya. Ada prosesnya ya. Nah, gue pengen tahu nih, gue ngerasa lu dengan segala macem yang lu alamin sekarang, lu mungkin sekarang udah ada di tahap yang ya alhamdulillah udah di fase yang lain ya, satu step lebih maju lah daripada lu dulu. Gue pengen tahu lu sebenarnya lu dulu dari cerita lu nggak yang alim-alim juga kan, kita sebenarnya ngobrol juga nggak yang alim-alim banget ya. Lu juga dulu maksud gue pernah ngalamin di fase-fase orang yang apa ya, yang banyak kenakalan gitu ya nggak sih? Iya. Pernah gitu juga nggak sih lu? Iya. Jadi Benar. Ya sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini. Ini aja gue udah keder, gue lupa salam lagi. Ya Allah, durhaka sekali saya. Itu diingetin banget gue, ya Allah. Menyapa dulu dong. Iya, Menyapa para pendengar setiap podcastnya. Ngeri banget. Awan ya kan. Halo guys. Bismillah. Ya bener. Proses hijrah gue sendiri itu nggak serta-merta langsung yang kayak kebanyakan orang lihat gue sekarang tampilan seperti ini. Enggak dulu mah. Wah 180 derajat lah, jauh dari yang namanya gue ibadah, jauh dari yang namanya sholat gitu. Bahkan orang mau sholat dulu gue ledekin, segitu parahnya gue. Ya, itu umur berapa sih lu waktu itu? Apanya tuh? Dengan misalnya dengan kelakuan lu yang tadi ngeledekin orang sholat tuh umur berapa buat? Oh itu remaja ya. Remaja itu ketika usia ya 17-an lah ya. 17-an. Udah akil balik tapi lah ya. Akil balik. Udah ngerti hukum sedikit, hukum agama tapi masih bandel lah. Masih bandel. Kalau bahasanya itu kita muslim tapi masih banyak dosa. Belum taat banget lah sama agama itu. Aduh gue sedih nih itu nih. Oke. Terus apa sih yang pernah lo lakukan di masa remaja lo yang mungkin banyak kenakalan remaja yang kayak lo lakukan kayak orang lain juga gak sih sebenarnya? Waduh banyak mas. Kalau kenakalan itu tuh banyak ya. Kayak anak-anak sekolah pada umumnya gitu. Termasuk ya kalau dulu pacaran, kalau anak-anak sekolah levelnya masih yang ringan. Bukan ringan sih, maksudnya levelnya masih yang bertahap ya, nggak sampai yang berat-berat dulu ya, masih level pacaran gitu kan. Terus kalau dia tidak tersalurkan mungkin dia tawuran gitu kan. Sampai ke situ gitu juga ya? Sempat masuk ke dunia itu juga, lalu nyoba-nyoba yang namanya drugs, psikotropika dan lain sebagainya. Alhamdulillahnya gue bisa narik diri dari lingkungan itu. Susah mas. Lingkungan kayak gitu kan dulu nggak cuma sekedar tentang kita, tapi tentang orang sekitar kita kan. Drugs itu kan juga tentang banyak orang yang mengintimidasi kita gitu. Betul. Sangat sulit sekali ketika kita kecemplung atau berada di suatu lingkungan yang gelap, kita untuk menjadi terang sendiri nggak bisa. Oh iya benar. Susah. Mau nggak mau kita harus ikut gelap untuk sekedar diakui atau mendapatkan eksistensi di sana. Itu yang dilakukan anak muda zaman sekarang seperti itu. Mereka mencari jati diri, tapi mereka nggak tahu dan nggak bisa memilah mana yang baik untuk mereka saat ini dan kedepannya, dan mungkin untuk kehidupan akhirat mereka nggak lihat sampai sana. Mereka hanya butuh sekarang gue diakuin nih di lingkungan gue, udah, walaupun itu jelek di mata masyarakat. Bener. Mereka nggak mandang itu. Bener. Mereka sama sekali nggak bisa lihat ke situ. Belum kali ya, mungkin belum fasenya belum. Bukan enggak ya, belum, sorry. Betul. Nah, terus di fase remaja itu masih ya sebelum kerja ya, sebelum kuliah ya, itu masih yang sebatas ya masih bisa dijangkau lah, kayak sebatas tadi yang kalau remaja tawuran, terus kuliah pacaran atau segala macam gitu. Nah, masuk ke dunia dosa yang lebih expert. Nah, dosa yang lebih expert. Oke. Itu di kelas advance itu ketika gue mulai kerja. Karena ngerasa udah punya uang sendiri. Jadi ngerasa udah punya dunia sendiri. Okay. Ini milik gue, nggak terkontrol apalagi. Hanya sebatas laporan atau sekedar kita kasih orang tua sebagian dari pendapatan kita, sisanya kita kelola sendiri. Karena baru pegang uang, kaget ketemu temen yang nggak benar, jumawa juga merasa hebat ya kan. Padahal nggak seberapa. Bener. Wah, bisa beli ini, bisa beli itu ya, malam minggu nggak pernah pulang.
Oh, sampai kayak gitu lo ya? Waduh mas, parah mas. Apa yang lo lakukan waktu itu? Misalnya kenakalan apa sih yang dilakukan seorang Adit ini yang jidatnya berbekas itu di masa? Gue tuh penasaran ya, walaupun gue pengen banget gue tentang lo, gue kayak misalnya karena hijrah itu kan nggak mudah kan, gitu. Makanya gue pengen tahu dulu cerita basic lo gitu, apa yang lo lakukan Nggak mudah. di bawah itu di masa-masa kelam lo gitu, ketika lo sudah bekerja. Ya, ini berawal dari gue kerja pertama kali. Gue waktu itu masuk ke dalam satu dunia hobi yang hobi ini nggak umum buat yang lain. Banyak orang. Gitu. Gue hobinya itu yang selalu berpacu dengan adrenalin. Dulu demennya itu. Nah karena punya uang sendiri, ngerasa punya sendiri, akhirnya gue masuk ke dalam dunia hobi pecinta binatang, tapi binatang buas. Oh gitu. Ini yang gue alamin dulu pertama kali dulunya. Dari ini titik tolak ya. Tapi menurut lu apa yang salah sih dari hobi lu itu? Ilegal. Oh, got it. Itu ilegal. Nggak umum banget ya? Nggak umum. Nggak ada orang yang cinta setengah mati sama binatang buas like ular, terus biawak, buaya, kadal dan itu segala perlu macam. perlindungan dari negara kan ya? Yes. Dan terlibat di dalamnya perdagangan yang nggak bagus juga gitu ya, ilegal juga. Oke. Akhirnya di mana ketemu titik baliknya, triggernya ketika lo ngerasa gue harus hijrah nih. Karena menurut gue ya nggak semua orang bisa mengalami fase kayak lo. Gue pernah denger bahwasannya ada hijrah itu dijemput. Gue nggak tahu juga nih cara ngejemputnya gimana. Ada juga yang ngerasa, dan gue juga banyak dengar kesaksian bahwasanya hijrah itu atau hidayah itu datang kan. Hidayah itu datang. Dan yang kayak tadi gue bilang tadi, sebagian ngerasa hidayah itu malah dijemput gitu. Lu di fase yang mana? Di fase mencari hidayah atau memang akhirnya tiba-tiba lu kayak gue tiba-tiba besok pagi sudah harus berubah menjadi Adit versi yang baru gitu. Triggernya apa sih yang ngebuat lu akhirnya berubah? Triggernya gini, gue itu adalah orang yang tipikal gue ya, gue nggak bisa dijanjiin orangnya. Tipikal gue nggak bisa dijanjiin. Kalau gue dijanjiin sesuatu, itu harus kemungkinan dua. Satu lu tepatin, yang kedua lu batalin. Oh, lu nggak bisa diundur ntar. Nggak bisa. Oke. Gue nggak ada utang cupang ya kayaknya lu ya. Gak bisa. Amin ya Allah, gue aman nih kayak ini. Gue nggak bisa podcast gue lancar hari ini kayak ini. Oke. Gue nggak bisa dijanjiin. Oke. Dan gue itu walaupun masih bikin dosa di masa muda, gue masih suka denger janji-janji Allah di dalam setiap ceramah. Oh iya? Iya. Karena Tapi Allah kan itu nggak selalu langsung dapet instan. Betul. Hari ini dengar ceramah, besok lu dapet Betul. janjinya kan. Betul. Terus gimana lu menyikapi itu? Kan nggak bisa dijanjiin. Gak tahu ini mungkin side by Allah ya. Jadi pertama itu saking gue hektik, gue gila kerja itu, gue mendapatkan satu kalimat, gue nggak tahu ini ada di surat apa. Itu kalimatnya begini kira-kira artinya, tidak ada usaha yang sia-sia. Iya, gue pernah dengar. Itu ada di Al-Quran kalau nggak salah. Gue buktiin itu. Gue tagih janjinya Allah. Ya Allah, aku udah usaha dan aku tidak ingin usaha aku sia-sia. Semua yang gue lakukan dengan usaha, walaupun gue nggak tahu siapa yang bakal beli dagangan gue misalnya, atau hasilnya apa ke depannya, nggak ngerti. Allah akan kasih surprise buat gue di kedepannya. Dengan catatan gue harus sabar. Dan itu hasilnya sepadan dengan usaha gue. Kalau gue belum dapat hasilnya, gue nyerah di tengah jalan, nggak maksimal mas. Dan gue ngerasain beberapa kali. Oke. Gitu. Tapi nggak semua orang sabar ya itu ya. Maksud gue kan ya kayak lu juga tipe orang yang tadi menagih janji gitu kan. Dan Allah memang menjanjikan sesuatu, tapi dia nggak ngasih timingnya kapan kan dapat itu kan. Enggak. Di situ kita belum bicara keimanan ya, karena sama sekali gue belum. Yang penting lu menemukan perpindahannya dulu nih, betul. Nah iya. Betul. Terus beberapa kali juga ada janji Allah yang gue tagih, dan titik balik gue itu adalah ketika gue kerja di satu perusahaan dan ada ada keharaman di perusahaan itu. Gue tinggalkan
Saat itu juga. Ngeri lu, maksud gue lu dalam kondisi lu yang biasa-biasa aja bisa meninggalkan keharaman itu, kenapa tiba-tiba lu inget itu haram? Bukannya selama ini lu juga melakukan ngedrugs juga haram juga maksudnya gitu. Ya, kenapa lu tiba-tiba berubah? Balik lagi di situ gue diingatkan lagi pada satu ayat, dan gue menagih lagi janji Allah, bahwa Allah berjanji, kurang lebih artinya begini: jika engkau meninggalkan sesuatu karenaku, maka akan aku gantikan dengan sesuatu hal yang lebih baik dari yang pernah engkau tinggalkan untukku. Iya, itu dalam banget ya. Itu bener dalam banget. Itu yang gue tagih, Mas. Iya. Gue dulu gajinya di perusahaan itu sekitar 4 jutaan lah. Zaman itu ya. Zaman itu kondisinya gue udah nikah, anak gue 1 masih kecil. Dan seketika itu, ini perusahaannya restoran, Mas. Seketika itu restoran itu langsung ekspansi dengan menjual babi di salah satu outletnya. Lalu gue cari informasi, apakah manajemen yang halal dan non halal ini dipisah atau jadiin satu. Ternyata jadiin satu. Oke. Ketika di minggu kesekian gue dapet kabar perusahaan itu udah tanda tangan kontrak dengan supplier babi, hari itu juga sorenya gue bikin surat resign. Dengan berpegang pada ayat Allah tadi. Gue pegang itu, Mas. Tapi lu keren ya, maksud gue dari fase lu yang cuek banget sama agama, tiba-tiba lu hanya bermodalkan tempat kerja lu berekspansi, terus tiba-tiba lu langsung bisa ke trigger bahwasanya gue akhirnya meninggalkan ini nih, dan itu keren banget. Maksud gue itu kan kesadaran itu kan nggak bisa tiba-tiba kan gitu. Iya. Nggak yang seketika lo muncul selama ini, padahal lu cuek juga kan. Iya. Berarti sebagai muslim lu dalam hati lu paling dalam masih ngerasa bahwasanya ini salah nih gitu. Sadar dong berarti lu ya? Sadar. Tapi selama ini nggak dijalanin. Cuek. Oh, garit. Saya kayak gue tahu tapi ya udahlah. Karena pemantapan agamanya kurang gitu. Iya, betul. Dan saat itu karena gue udah sering nih, pengalaman gue sering, gue buktiin janjinya Allah selalu benar, nggak pernah ada yang ingkar, dan gue yakin banget dengan yang ini yang ketiga kali kalau masalah gue buktiin janjinya Allah itu. Dalam hati gue ngomong, ya Allah, aku tinggalkan tempat ini suatu hal yang karena ada yang buruk, aku minta kau ganti dengan yang lebih baik dari aku tinggalkan. 2 minggu setelah gue nyatain resign, gue nggak tahu, Mas, gue resign, gue nggak tahu gue mau kemana, Mas. Serius lu? Gue nggak tahu, Mas. Resign doang, lu nggak punya Gue backup keluar dulu hari mau itu juga ngapain nggak ya? ada, blank gue, Mas. Kedepannya gimana, anak gue 1 masih kecil, anak gue masih 2 tahun kalau nggak salah. Terus jadi apa yang lu lakuin waktu itu akhirnya? Gue cuma sabar sama sholat, itu doang pegangan gue 2. Gue cuma sabar aja sih. Bisa percaya, maksud gue. Iya, gue percaya banget. Kadang itu ya memang seharusnya seperti itu ya. Iya. Memang seharusnya seperti itu. Cuma kan nggak semua orang berpikir lu cuma sholat bisa makan gitu. Iya nggak sih? Pernah nggak sih lu berpikir kayak gitu? Iya gitu ya. Iya. Ya itu memang salah sih. Cuman maksudnya logika setiap manusia, apalagi kayak memikirkan lebih ke realnya, kan itu sebenarnya yang salah kan. Cuman lu bisa ada di fase itu, keren banget loh, lu keren banget. Apa yang membuat lu bisa bertahan dengan prinsip lu yang lu yakin banget kalau Allah itu bakal ngasih sesuatu yang paling the best deh buat lu deh. Saat itu sih saat itu sih nggak ada keyakinan, nggak ada motivasi dari luar atau gimana, nggak. Tiba-tiba aja ketika gue mantapkan hati dan yakin untuk melangkah itu, Allah kayak kasih gue kekuatan sih. Keren. Kayak kasih gue kekuatan buat melangkah. Dalam hati gue cuma mikir, ayo kalau lo yakin langkah, kalau enggak jangan. Berarti hanya butuh keyakinan ya. Iya. Dan kita harus percaya banget bahwa Itu dia cuma itu butuh ngasih. keyakinan buat hidayah. Iya. Oke. Ini gue juga yakin di luar sana ada banyak banget orang yang mungkin sedang ada di posisi, di fase yang pengen banget hijrah. Kayak gue juga mungkin kan nggak yang lo lihat gue juga kan nggak yang mulus-mulus banget kan hidup gue kan. Pengen berubah ke fase yang jauh lebih baik kayak lu lah di fase yang sekarang minimal gitu ya. Tapi kan orang bingung dengan cara seperti apa, mulainya dari kapan, mulainya dari mana nih gitu. Terus setelahnya ntar mungkin setelah dari situ kemana lagi nih stepnya, kan kayak gitu gak sih? Lu waktu itu gimana? Memulai dari mana? Menurut tuh dari mana sih lo harus memulai
ketika memang hijrah itu bukan diwajibkan sih, kayak kebutuhan kita sebenarnya hijrah itu. Lu mulai dari mana sebenarnya? Ya itu. Apa dulu yang dilakukan nih? Gue gak ada persiapan apa-apa. Gue gak pernah kepikiran sampai hari ini. Dulu itu gak pernah kepikiran bahwa gue akan hijrah di umur sekian. Enggak. Gue gak pernah kepikiran sama sekali. Gue akan taubat di usia sekian kalau gue udah punya ABCDE. Enggak sama sekali. Ini mengalir gitu aja. Jadi selama masih ada Allah di hati ya, maksudnya masih ada sisi baik, masih ada satu kebaikan di hati, tolong dijaga. Oke. Gitu loh. Karena yang pernah gue tahu adalah satu kebaikan di dalam manusia itu akan memanggil kebaikan yang lain untuk datang ke diri dia. Gue percaya itu. Gitu loh. Nah, gue selalu percaya walaupun dulu gue belum sholat, walaupun dulu gue masih jauh dari yang kata alim dan sebagainya, gue masih percaya bahwa Allah ini ada. Dan Allah itu maha benar dengan segala janjinya. Itu yang gue pegang gitu. Dan selalu kalau ada kesulitan pun baliknya ke Allah lagi gitu loh. Walaupun nggak saya yakin sekarang ya, dulu itu tetap itu yang gue pegang. Dan selalu gue tagih janji Allah. Kalau memang Allah memang berjanji itu kita tagih ya boleh gitu. Kita untuk membuktikan eksistensi Allah itu boleh, dan kita tagih janjinya. Kita harus minta sebenarnya. Harus, memang wajib kita minta. Kalau nggak kita sombong kan. Bener. Nah, setelah gue tinggalkan perusahaan itu, resign, Allahu alam, 2 minggu kemudian, 2 minggu tanpa rencana, tanpa terbayang di kepala gue diterima kerja di perusahaan yang baru yang gajinya 2,5 kali lipat dari yang gue tinggalin. Ngeri. Dia hanya bermodal keyakinan ya. Tapi lu harus berserah banget, seberserah-berserahnya kan. Maksud gue lu gak bisa setengah-setengah berdoa, setengah tidak yakin kan gitu. Dan itu yang mungkin dialami banyak orang. Maksudnya ketika akhirnya orang berniat berhijrah terus berdoa, ya Allah, gue minta tolong dong, dilancarkanlah hidup gue. Tapi ada keraguan, bisa? Itu nggak bisa dong harusnya. Oke. Lu berteguh bulat banget ya. Pesan gue satu sih, segimanapun nggak boleh ragu sama Allah. Ya. Walaupun kelihatan di depan mata kayaknya nggak bakal ngetolong, tapi nggak boleh ragu sama Allah. Gitu. Tetap harus tetap yakin, tetap percaya Allah akan tolong. Tetap mesti dalam tauhid yang benar, tetap mesti dalam sesuatu yang nggak ada yang bisa nolong gue nih kecuali Allah. Gitu. Karena memang banyak orang hijrah, banyak orang yang bikin dosa, dia nggak tahu kapan mesti hijrah. Dan banyak kalimat-kalimat yang dalam tanda kutip buat gue menyesatkan. Misalnya itu yang bikin gue sedih. Misalnya gini, gue tobatnya ntar aja deh kalau gue udah bersih. Come on, lu nggak akan pernah bersih kalau lu nggak tobat gitu loh. Dan lu juga gak pernah tahu umur lu kapan kan. Pada saat kalau sempet tobat, kalau sempet. mati duluan gitu loh. Bener. Hidayah itu dijemput, brother. Gila, itu keren banget dong menurut gue. Bisa lu. Ini menurut lu buat orang-orang mungkin di luar sana yang mungkin sekali lagi sedang ada di fase ini, dia akan mulai dari mana dulu sih menurut lu? Harus mulai dari mana dulu? Apa dulu nih yang harus dilakukan? Dia pengen tobat atau pengen hijrah? Gak tahu nih dari mana. Gue harus ngapain dulu nih pertama dia harus tahu dulu sih Tuhannya itu seperti apa sifatnya. Dalam Asmaul Husna itu kan disebutkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kalau tobat kita diterima gitu loh. Kalau masalah dosa kita sebesar kapal pesiar, itu urusan Tuhan aja lah ya. Ingat rahmat Allah seluas lautan. Kalau kita lihat lautan dari atas, kapal pesiar itu kecil. Betul. Jangan lihat dari depan. Betul. Itu yang masih kita tahu. Dan kalau kita bikin dosa sekian tahun, lalu kita taubat sekian menit, Allah akan hapus semua dosa kita yang sekian tahun. Gitu. Tahu dulu deh. Jangan nunggu bersih dulu baru taubat. Jangan salah. Justru lo taubat untuk membersihkan diri. Itu konsep yang benar. Tobat terus membersihkan diri ya. Bukan bersihkan diri baru tobat ya. Gak akan itu bersih mas. Gak akan bersih mas kalau nggak tobat. Caranya bersihkan diri dengan cara bertobat. Nah kalau kita nggak tobat, bersihin pakai cara apa? Sementara setan selalu ngegoda kita untuk melakukan dosa dan kemaksiatan, untuk menemani mereka terus di neraka nantinya. Nauzubillah. Ngeri loh ini. Menurut gue
pembahasan yang berat-berat banget sih, cuma maksud gue relate banget sama kehidupan banyak orang gitu loh. Iya. Tiap orang tuh memang harus mulai. Banyak orang bingung. Banyak orang bingung. Bener. Gue Itu banyak juga ketemu mungkin. sama orang, gue bingung gue mau tobat gimana. Ya kalau mau tobat ya udah deketin Tuhan lo. Yang paling susah adalah kan begini. Yang paling berat dari sebuah tobat itu akan mengulangi kesalahan yang sama kan. Hari ini lo sholat tobat, udah niat gitu ya. Tapi kan jangankan nunggu besok, ntar sore lo dapet godaan lagi dong. Lu jalan dari kantor menuju rumah lo aja udah ada godaan baru gitu ya. Langkah pertama untuk hijrah itu adalah yang dilakukan? saya itu sorry banget gue harus ngomong di sini. Langkah pertama untuk hijrah adalah ganti temen lo. Oh gitu. Iya, circle lo Pokoknya yang buruk yang toksik tinggalkan. udah jauhin deh. Jangan sampai balik. Putusin hubungan sama mereka seketika itu juga. Wah lu temen gak tahu diri. Bukan itu, gue mau tobat, gue mau bener. Kalau lu mau bener ikut gue, ayo kita bareng-bareng. Oke. Tapi kalau lu masih bawa gue ke lubang maksiat, kita jauh-jauh. Oke. Karena lingkungan sangat pengaruh kuat. Iya. Benar. Jadi pertama kali setelah gue hijrah, gue dapet hidayah, gue ganti temen mas. Tapi itu berarti butuh dukungan lingkungan sekitar kan. Gimana kalau misalnya lingkungan keluarga kita yang memang nggak dukung proses hijrahnya, apa dong? Kita nggak mungkin ninggalin keluarga dong. Menurut lo gimana? Apa dulu nih? Lebih mendekatkan diri sama Allah mas. Oke. Berkumpul sama orang-orang yang soleh, yang memang mereka ahli ilmu, ahli ibadah. Lebih sering komunikasi dengan mereka, kuatkan diri kita sama mereka dulu. Gitu loh. Perbanyak komunikasi kita dengan mereka, perkaya ilmu. Nah setelah itu kita balik ke keluarga untuk Membantu juga menjembatani dia. mendakwahi keluarga untuk bisa. Biar ikut bareng ya. Iya, Gitu. betul. Keren banget. Yang pertama lingkungan. Iya, bener. Itu yang paling susah gue pikir sih. Karena kita nggak bisa tiba-tiba keluar dari lingkungan kita gitu ya gitu. Susah. Susah banget. Apalagi lu mungkin tadi tipenya yang maksudnya ngedrugs itu kan nggak cuma tentang sosial ya, tapi kan tentang keuangan juga. Iya. Iya kan? Iya. Itu pasti lebih berat banget ya. Berat. Tapi lu bisa kok dari situ ya. Gue harus bisa keluar, kalau enggak mau sampai kapan? Bener-bener. Anak istri kasihan juga ya dengan kondisi kayak gitu ya. Iya, ada fase lah. Setiap manusia pasti ngalamin fase di mana ada jenuh. Pasti. Bukan cuma dalam ibadah, di dalam melakukan dosa pun ada jenuh. Oh iya ngomongin soal jenuh. Kita selalu percaya dan mengalami bahwasannya iman tuh kan naik turun ya. Betul. Nggak selalu bagus gitu. Mungkin gue beberapa hari ini gue bagus nih, duha gue lancar. Tiba-tiba gue sholat tobat juga bagus. Pasti masih flat lah. 3 hari ke depan nih dengan permasalahan gue tuh. Aduh gitu. Itu kan maksudnya susah ya, ngejaga itu biar tetap stabil ya. Oke turun tapi tetap di rulesnya gitu, nggak tiba-tiba out of rail kan, maksudnya gitu kan emang susah kan. Susah banget kan. Itu gimana dong? Menurut lu gimana? Apa yang harus dilakukan orang-orang ketika imannya lagi turun gitu? Kalau naik kita aman lah ya, memang dengan keimanan yang lagi tinggi kita bisa tetap running well gitu. Tapi kalau ketika lagi turun gimana dong? Itu bisa kita antisipasi kalau yang pertama ya kita harus tahu dulu ilmunya. Kita harus punya punya dasar untuk itu. Kita harus tahu kita doa buat apa sih. Kita tahu fadilahnya tuh boleh. Doa fadilahnya untuk apa? Ada untuk rezeki ya kan, disebutkan untuk kesehatan dan lain-lain, banyak gitu. Lalu ancamannya gimana? Ancamannya itu yang paling penting. Nah, seberapa takut kita dengan ancaman itu adalah seberapa kita mengenal Tuhan kita. Gitu. Kalau kita yakin Allah itu ada dan tahu betul dengan sifat-sifatnya yang 99 itu, kita nggak akan berani ninggalin. Dan itu tidak merugikan kita sama sekali ya. Nggak ada yang diatur dalam Al-Quran itu juga, gue pikir juga yakin di semua agama juga sama. Maksud gue nggak ada aturan-aturan agama itu yang merugikan umatnya. Oh nggak ada. Kalau agama lain gue nggak ngerti ya, karena gue belum pernah pelajarin. Kalau di Islam sendiri nggak ada. Semua mengatur untuk kebaikan di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Jadi kalau mau futur ya, namanya futur ya, itu kita biar semangat itu kita ingat lagi deh. Kita ingat lagi fadilahnya gimana. Baca lagi tentang gimana surga, gimana kehidupan akhirat, bahayanya seperti apa, kehidupan setelah mati,
Terus di mahsyar kita gimana nanti, apa kita terombang-ambing atau yakin kita selamat gitu loh. Siapa yang nyelamatin kita nanti gitu kan. Nah, kalau kita udah sampai ke titik itu, kita udah bisa ngebayangin, kita nggak akan jauh dari yang namanya ibadah, nggak akan jauh dari yang namanya Allah. Insya Allah futur itu nggak akan pernah datang. Futur itu datang kan, didatangkan oleh setan dan dibisikkan oleh setan biasanya futur itu. Salah satu yang faktor terbesarnya itu. Nah, itu kalau kita dekat sama Allah, setan pun nggak bisa dekat sama kita. Oh gitu ya. Jauh mas. Oke, gue dari cerita lo dari awal sampai akhir sebenarnya konsep awalnya adalah gimana caranya lo benar-benar mencintai Tuhan lo dan yakin bahwasanya emang dia sedang di dekat kita gitu dan memaafkan segala. Dia nggak pernah ninggalin kita. Iya, nah itu yang paling yang kata kuncinya yang perlu gue highlight di pembicaraan kita hari ini. Tapi menurut lo gimana caranya orang-orang yang sampai sekarang mungkin belum bisa menemukan konsep cinta tadi yang sebenarnya ya Allah itu sudah memberikan kita banyak hal, kita mungkin nggak sadar atau mungkin nggak mau sadar sebenarnya, lebih kayak nafas yang kita hari ini hirup tuh kan masih dalam nikmat yang Allah berikan ke kita kan. Nggak selalu tentang uang, tidak selalu tentang salary kan gitu. Jadi kan teman yang baik pun juga yang betul bernafas, masih bisa bergerak, masih mata bisa yang berjalan, melihat, mata yang melihat kan itu semua rahmat yang ya. kita syukurin setiap hari kan gitu. Betul. Gimana menciptakan konsep cinta itu? Ya buat sebagian orang mungkin udah sadar, oh iya hari ini gue bisa melihat Allah masih memberikan gue rahmat nih, masih bisa gue nafas, oh berarti Allah masih menjaga gue gitu. Tapi buat sebagian orang lainnya yang mungkin tidak begitu sadar bahwasanya menilai segala sesuatunya cukup dengan materi. Allah kayak jahat banget karena gue nggak dikasih. Mungkin gue terlahir dengan miskin gitu ya. Gitu kan. Misalnya gimana dong menumbuhkan konsep cinta itu? Ya cinta itu kan datang kayak kita di Indonesia punya pepatah, tak kenal maka tak sayang. Ya maka kalau mau cinta sama Allah dan lebih cinta dengan Allah, maka kita harus kenal dulu. Alhamdulillah sekarang kita di zaman yang mudah ya, teknologi yang sangat mudah untuk mendapatkan informasi ya. Kita bisa tahu ya harus dari sumber yang relevan tentunya ya. Betul. Cari tahu dulu Allah itu seperti apa gitu. Kenali dulu siapa Allah, kenali dulu siapa Rasulullah, bagaimana Allah memberikan segala mukjizatnya kepada nabi dan rasul. Dalam pikiran kita nggak mungkin nih, tapi Allah kasih gitu loh. Ada setiap orang pasti pernah ngalamin kejadian di mana dia nggak nyangka itu akan terjadi sama dia, atau itu adalah hal yang mustahil dalam logikanya dia, tapi Allah buktikan kekuasaannya dan eksistensinya bahwa itu akan terjadi sama dia. Itu pernah terjadi pasti sama setiap manusia. Nah itu dulu, dari situ kita gali, kok Allah baik banget sih sama kita. Apa sih maksudnya, apa sih tujuannya, apa sih maunya Allah ngasih ini semua gitu loh. Ternyata kan di Al-Quran ada bahwa kita kan diciptakan untuk beribadah. Gitu loh. Bukan kita diciptakan untuk cari uang lalu mati kan, bukan itu. Bukan hanya itu gitu. Itu juga bagian dari ibadah. Beribadah ya, betul. Semuanya diniatkan dengan ibadah mungkin akan jauh lebih baik lah minimal. Betul. Pasti ada rambu-rambunya di sana. Nah, kenali dulu Allah seperti apa, sifatnya Allah gimana. Apa yang bikin Allah marah, apa yang bikin Allah murka, apa yang bikin Allah sayang, cinta, apa yang bisa bikin kita yakin bahwa Allah maafin dosa gue semuanya nih gitu. Gimana caranya? Orang selalu tobat. Gimana? Ya tobat itu intinya adalah kita menyesali apa yang udah kita lakukan di masa lalu kita membenci diri kita di masa lalu, kita nggak mengulangi lagi, kita jauh diri dari perbuatan-perbuatan itu. Konsep tobat itu cukup dong gitu. Ada yang tambahin dengan sholat taubat atau dengan apa? Ya oke, boleh gitu. Tapi dengan hal itu aja udah cukup. Yang penting adalah tidak kembali ke masa lalu. Dan di hati dia jujur, memang dia ingin taubat, menyesali dan gak akan balik lagi. Insya Allah akan kasih jalan. Seperti yang terucap di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Kita kan selalu minta kan setiap hari 17 kali kan, tunjuki aku jalan yang lurus. Allah akan tunjukkan di situ, Mas. Kalau udah nggak ada dosa antara kita sama Allah, udah terhapus semua dosa itu sama doa kita yang Allah hapuskan, Mas. Kalau antara kita sama Allah udah nggak ada dosa di antaranya, kita doa apapun ijabah insyaallah, Mas. Nggak ada jarak. Nggak ada penghalang antara dosa-dosa kita, antara doa-doa kita sama Allah, Mas. Dan itu adalah yang sekarang menjadi gap antara kita sama Allah adalah mungkin dosa sekarang gitu. Dosa. Dan makanya itu cara menghilangkan gapnya adalah dengan cara bertaubat itu. Taubat, Mas. Taubat itu menghapuskan semua dosa. Kalau jalannya udah lurus, udah clear, kita mau kirim apa aja doa ke atas pasti sampai dan pasti akan dikabulin.
Banyak orang nggak sadar kenapa doanya belum bisa kabul. Salah satunya mungkin masih ada dosa antara dia sama Allah yang belum dia tobatin. Gitu. Oke. Nah kalau udah nggak ada dosa, makanya tobat dulu deh. Tobat itu sebenarnya bukan cuman gue hijrah sekarang tobat sekali udah selesai. Enggak. Setiap sholat itu tobat deh situ. Oke. Ucapkan kalimat tobat, ya Allah aku berdosa. Tiap hari kita bikin dosa kan. Istighfar itu Iya. satu tobat. Tiap hari kita kan bikin dosa. Sadar atau nggak sadar kita kan bikin dosa sama orang, sama Allah mungkin. Apa kita menunda sholat gitu kan? Apa kita melakukan hal yang lain yang kita nggak sadar? Saat kita sujud tobat sama Allah, mohon ampun dulu, baru kita doa. Insya Allah nggak ada penghalang antara doa kita sama Allah. Biar Allah juga pas nurunin jawabannya ke kita juga nggak ada penghalang gitu loh mas. Betul. Dan itu yang mempercepat gue tuh selalu alhamdulillah selama ini kalau gue ngerasa ya setelah taubat itu gue termasuk agak unik sih ya dari yang lainnya. Selama ini banyak orang bilang ada orang yang taubat ketika mereka di dalam posisi terpuruk. Ya. Saat mereka terpuruk di paling bawah ngerasa sendiri nggak ada orang lagi cuma Allah baru taubat. Gue enggak mas. Itu gue kayaknya tuh. Gue justru taubat itu di posisi gue ada di atas mas. Iya, itu yang susah. Lagi di kan? puncak. Maksud gue itu nggak mudah. Iya. Orang tidak semua sadar posisi itu gitu loh. Iya. Itu bukan gue. Kayak gue salah di konsep ini. Dan setiap orang yang taubat itu pasti dicuci dulu dosanya gitu. Dicuci dulu dosanya. Pasti akan ngalamin masalah lagi. Taubat bukannya malah hidupnya senang, tapi malah tambah susah gitu. Iya benar. Nah, tapi gue enggak. Gue ngerasa gue taubat, tapi semuanya setelah itu mudah alhamdulillah. Allah ijabah semua doa-doa gue mas. Ngeri ya. Dan emang penuh keyakinan ya. Gue yakin keyakinan. Terakhir nih, gue pengen sama lo. Ada banyak orang yang ngerasa gini. Ngerasa Allah itu memberikan bukan kayak cobaan, tapi mungkin kayak dia nggak bisa keluar dari cobaan itu gitu maksudnya. Jadi kayak ngerasa Allah ini kayaknya nggak fair. Contohnya gini, mohon maaf banget ya, mungkin contohnya ada orang yang sampai sekarang masih terpuruk diberikan rahmat dengan anak yang mungkin punya kelainan misalnya gitu. Itu menurut sebagian orang kan kayak orang kok nggak fair sih gitu, nggak fair banget dengan memberikan gue cobaan ini. Padahal sebenarnya di dalam sana kan Allah memberikan banyak rahmat dan cara belajar dengan versi yang Allah berikan gitu. Dan itu kan nggak disadari sama seorang ya. Menurut tuh gimana orang-orang bisa mencoba bukan memaafkan sih sebenarnya, bukan memaafkan Allah karena berdamai dengan kondisi. Berdamai dengan kondisi karena Allah nggak mungkin salah kan memberikan dia cobaan. Gimana caranya kita berdamai dengan kondisi? Ini agak dalam sih kalau gue bahas, Ya. bukan kapasitas gue karena harus Mungkin ya lebih ke pengalaman lu aja sih. Okay. Itu kan yang mungkin ya, dibutuhkan banyak orang. Gue ngerasa gue pengen tobat cuma kayaknya gue nggak fair deh. Gue nggak dapet gue kayak nggak kayak Adit. Kayaknya gue dapet anak cantik aja lah. Kenapa gue begini? Mungkin gue hanya menganalogikan saja gitu. Pertama kita harus tahu dulu sih bahwa di setiap cobaan dan ujian yang Allah kasih itu di sana terdapat rahmat dan ampunan Allah. Ya. Gitu loh. Itu yang mungkin belum banyak orang. Itu banyak hadisnya yang mengucapkan itu. Betul. Di sana juga Allah mau kasih reward kalau hambanya itu berhasil lolos dari cobaan itu. Dan pandangan gue yang lain adalah dia adalah hamba yang terpilih dan spesial dengan cobaan yang notif ya harusnya dia itu berat. ya. Iya. Sedikit kan? Iya. Yang mengalami hal-hal seperti itu sedikit sekali dan minor kan? Karena emang mungkin Allah udah memberikan bekal lu sebelumnya ya, lu punya hati yang seperti ini untuk menghadapi masalah ini gitu ya. Karena Allah tidak akan memberikan cobaan di luar dari kemampuan dari hambanya tersebut. Setuju. Kalau misalnya cobaan itu katakan let's say dikasih ke gue, belum tentu gue sanggup mas. Ya. Kenapa dikasih ke dia? Karena Allah lebih tahu dari apa yang dia tahu dan Allah tahu apa yang dia nggak tahu. Tinggal bagaimana cara menerimanya aja ya. Balik lagi dia nggak tahu, mungkin dia nggak kenal mungkin siapa Allah. Gitu loh. Betul. Kalau dia kenal siapa Allah, dia tahu dosanya diampunin, dia tahu dia orang yang spesial. Mungkin bukan di dunia, mungkin nanti di akhirat akan diangkat derajatnya sama Allah. Mungkin Allah
akan memberikan mahkota terbaik buat dia karena dia lulus dengan kesabaran. Mas, orang masuk surga itu dengan kesabaran, Mas. Ya, betul. Betul. Salah satunya itu dengan kesabaran, Mas. Kalau dia sabar, dia dengan penuh keyakinan, dia yakin Allah kasih yang terbaik dengan cobaan itu. Kalau dia tahu siapa Tuhannya, dan kalau dia tahu betapa sayang Tuhannya dia sama dia, Mas, dia akan bersyukur dengan cobaan itu, Mas. Benar. Dan jarang ada orang yang paham, mungkin karena dia nggak tahu, mungkin karena dia nggak kenal Allah seperti apa baik ya sama kita. Mas, di setiap hal yang buruk menurut kita, Mas, kalau datangnya dari Allah, demi Allah, Mas, gue ngomong, Mas, itu nggak ada yang buruk, Mas. Iya, setuju gue sih. Itu semuanya baik. Hanya kita mungkin kadang belum menyadari aja ya, Iya. di posisi itu. Ya, sampai kalau kita kehilangan anak kita pun yang kita cintai, kalau itu udah kehendak Allah, itu yang terbaik buat kita. Oke. Speechless. Gue, aduh, thank you Dit. Ini cerita buat gue inspiratif banget sih. Gue banyak belajar. Gue jadi ikutan. Kita berurai lu di sini guys. Lu mau tahu dulu sama-sama dengan mata yang basah. Wah, Tapi ini kalau- buat gue bener-bener, maksud gue ya banyak hal yang selama ini tidak kita sadari tentang konsep yang lu tadi sampaikan gitu. Dan memang itu mungkin bukan sekali lagi bukan berat, cuman hanya belum mencoba menjalani aja sih kata gue. Jadi mungkin ya bagaimana cara memulai, mungkin tadi ada itu cerita lo mulainya dari kapan harus. Dan yang penting menurut gue konsepnya adalah ketika lo mau tobat lo harus mulai dari sekarang, nggak bisa nunggu besok atau nggak bisa nunggu apalagi nunggu lu ngerasa bersih dulu gitu. Itu udah jauh dari konsep yang kita bicarakan. Nah mungkin pertanyaan lanjutnya adalah bagaimana, apa yang mau dilakukan setelah ini, bagaimana setelah hijrah, apa yang mau lakukan. Gue akan keep dulu, ini pembicara menurut gue tuh bakal panjang dan gue yakin ada pembahasan menarik tentang ini. Nanti kita bakal ngobrol lagi, gue bakal undang lo lagi pokoknya. Mempertahankan supaya hidayah itu nggak kabur ya. Iya. Dan hidayah itu boleh tambahin sedikit? Betul, boleh. Jadi Dan hidayah itu hidayah itu perlu dicari kalau menurut ya gue sekali sekarang. lagi tuh poinnya ya. Perlu Harus dicari. mencari. Lo nggak Karena bisa gini. hidayah itu datang sendiri. Karena gini, setiap manusia itu mengharapkan surga. Ada di tangan dia. Artinya setiap manusia itu mengharapkan masuk surga. Gitu loh. Dan tanpa hidayah dan rahmat dari Allah, mereka nggak akan bisa masuk surga. Oke. Ya. Nah, hidayah ini perlu dicari. Kenapa? Karena ketika nanti manusia berada di yaumul hisab, dia bisa berhujah pada Allah. Oke. Gitu loh. Kalau ada 3 tipikal manusia. Yang pertama adalah dia nggak mencari, tapi Allah kasih hidayah. Ini luar biasa manusia seperti ini. Gitu loh. Beruntung banget ya. Beruntung banget. Nah, ada manusia yang kedua, dia mencari dan dia mendapatkan hidayah dari Allah. Oke. Nah, ini banyak contohnya. Banyaklah orang mungkin di Eropa sana yang dia mencari kebenaran, ketenangan hati, dan Allah kasih akhirnya dia masuk Islam dan sampai sekarang gitu kan. Nah, Yang ketiga ada tipikal orang ketiga adalah dia mencari hidayah, tapi sampai dia mati dia nggak dapat hidayah itu, Mas. Oke. Dan ini berhujah sama Allah bisa dong. Nah, ketika nanti orang yang ketiga ini masuk di yaumul hisab, dia bisa berhujah kepada Allah. Kenapa kamu tidak bertobat? Dia bisa bilang, ya Allah, aku sudah berusaha mencari hidayah darimu, tapi tidak engkau berikan padaku di dunia. Insya Allah ini akan meringankan siksanya, insya Allah ya. Oke. Bismillah. Oke Dit, thank you ya. Hari ini Sama-sama, Mas. Keren banget nih. Gue banyak belajar dari lu. Dari kemarin gue banyak belajar dari lu memang, tapi ini mungkin lebih deep sih. Dapat insight banyak dari lu. Kayak bakal warna sama deh. Aduh, ya Allah. Jangan hitam tapi tobat gitu ya. Oke, guys, gue bener-bener speechless deh. Banyak konsep yang selama ini mungkin gue salah paham, salah kaprah, tapi hari ini gue belajar tentang satu hal buat bagaimana menemukan konsep cinta yang mungkin memang itu dulu nih bahannya. Cinta kepada Allah itu udah yang paling lu cari, mungkin kepada Tuhan lah intinya ya. Gimana caranya kita memberikan effort lebih memang untuk menemukan cinta itu sendiri. Dan mudah-mudahan gue juga rasa lu bisa belajar dari konsep ini, bahwasanya memang sekali lagi
kita tadi bilang tuh ketika lo memang berniat untuk berhijrah, dimulailah dari sekarang. Lo nggak bisa nunggu besok, nggak bisa nunggu sampai lo bersih, itu nggak akan ada. Nggak gitu. akan ada. Selain kita nggak bisa tahu lo apakah bisa mendapatkan kebersihan itu, yang kedua kita nggak pernah ada yang tahu mulai sampai kapan. Ya, betul. Jadi berubah dari sekarang, dan itu dipaksakan. Ya? Kalau nggak dipaksakan nggak akan pernah. Oke, dipaksakan tambahannya. Oke guys, mudah-mudahan bisa jadi tambahan cerita inspirasi buat lo semua. Dan sekali lagi, banyak hal tidak terduga dalam kehidupan kita yang kadang perlu kita gali agar punya benefit yang baik juga buat kita dan juga buat orang sekitar kita. Terima kasih sudah mendengarkan. Kita ketemu lagi di episode berikutnya mungkin dengan cerita yang lebih inspiratif. Terima kasih juga masih setia mendengarkan podcast gue, dan akhirnya gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.